anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS. Ya, apa kabar anak-anak semua? Pak berharap bahwa anak-anak semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan dalam segala sesuatu. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak sekalian, pada pertemuan IPS kali ini kita akan belajar materi tentang bentang alam benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 3.1.1 mendeskripsikan kondisi geologis benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. 3.1.2 mendeskripsikan bentang alam benua Afrika. 3.1.3 mendeskripsikan bentang alam benua Eropa. 3.1.4 mendeskripsikan bentang alam benua Australia. 4.1.1 membuat ringkasan tentang bentang alam benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Ya, anak-anak sekalian, ini adalah peta benua Afrika. Ya, kalau anak-anak masih ingat bahwa benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga. Ya, jadi benua terbesar pertama itu adalah Asia, yang kedua Amerika, yang ketiga adalah Afrika. Yang berikut anak-anak bisa perhatikan, ini adalah salah satu bentang alam yang sangat terkenal di Afrika, yaitu adalah Sungai Nil. Ya, ini adalah Sungai Nil, merupakan satu bentang alam atau penampakan alam yang sangat terkenal di Afrika. Yang berikut, kalau kita berbicara tentang bentang alam, pasti anak-anak bertanya, apa itu bentang alam? Nah, bentang alam atau kita sebut juga dengan penampakan alam adalah hamparan alam atau pemandangan alam dengan bentuk yang berbeda ragam di permukaan bumi yang merupakan suatu kesatuan. Ya, misalnya gunung, ada lembah, ada lautan, ada pantai, ada pulau, ada bukit, sungai, dan lain-lain. Nah, anak-anak sekalian, yang berikut, secara geologis benua Afrika dulunya merupakan pecahan dari benua Gondwana. Benua Afrika sebagian besar berupa dataran tinggi atau plateau. Di antara benua Asia dan benua Afrika terdapat tanah genting Suez yang menghubungkan antara Laut Tengah dan Laut Merah yang dibangun terusan Suez. Keadaan relief benua Afrika berupa tanah tinggi Afrika Selatan, kemudian ada daerah Atlas, ada Sahara, dan ada tanah tinggi Afrika Timur. Benua Afrika memiliki penampakan alam berupa pegunungan, di antaranya pegunungan Atlas yang membentang di pantai barat laut benua Afrika, yang merupakan kelanjutan pegunungan Alpen di Eropa. Di samping itu juga terdapat pegunungan Naga yang terletak di sebelah selatan sampai tenggara benua Afrika. Yang kedua, ada gunung, di antaranya Gunung Kilimanjaro yang merupakan gunung tertinggi. Juga ada Gunung Kenya, Gunung Ruwenzori, Gunung Elgon, Gunung Ruwenzori Kirunga, Gunung Kamerun, dan Gunung Rungwe. Yang ketiga ada plateau atau dataran tinggi. Plateau dibedakan menjadi dua, yaitu satu plateau atas di Afrika Selatan yang memiliki lereng yang curam, dan yang kedua plateau di Afrika Barat dan Utara yang dikenal dengan plateau bawah karena pada umumnya lebih rendah. Yang keempat, lembah retak besar yang merupakan lembah raksasa
yang terletak di Afrika Timur, dan di sepanjang lembah ini terdapat danau besar seperti Danau Victoria, Danau Malawi, Danau Tanganyika, Danau Kivu, Danau Chad, Danau Edward, dan Danau Natron. Yang kelima ada dataran rendah basin berupa ledokan atau basin seperti basin Chad dan basin Rudolf, dan daerah aliran sungai atau das bersungai Nil yang merupakan sungai terpanjang. Juga ada sungai Niger, sungai Zambezi, sungai Kongo, dan sungai Orange. Yang keenam ada gunung, yaitu Gunung Sahara, yang merupakan gunung terluas di dunia. Terdapat di Afrika Utara, ada Gunung Kalahari di Afrika Selatan, Gunung Nabib di Namibia, Gunung Libya di Libya, Afrika Utara. Yang berikut ada hutan belantara yang sangat lembab, yaitu hutan tropis Republik Demokrasi Kongo. Yang berikut ada bukit-bukit terjal yang tertutup oleh salju abadi. Nah, yang berikut adalah pengaruh kondisi alam Afrika terhadap perekonomian di beberapa negara di Afrika. Yang pertama, negara-negara yang berada di sekitar Khatulistiwa memiliki hutan tropis yang luas dan juga iklim yang bagus untuk pertanian dan perkebunan yang menunjang kegiatan perekonomian negara-negara tersebut. Yang kedua, negara-negara yang dilalui oleh Sungai Nil memiliki delta yang subur yang cocok untuk pertanian. Dan yang ketiga, negara yang kaya akan bahan tambang, emas dan berlian, seperti negara Afrika Selatan, bahan tambang tersebut menjadi komoditas ekspor utama. Ya, yang berikut adalah kita masuk dalam materi berikut, itu bentang alam benua Eropa. Nah, ini adalah benua Eropa. Ya, anak-anak bisa perhatikan peta benua Eropa. Nah, di benua Eropa salah satu bentang alam yang sangat terkenal yaitu adalah kincir angin. Ya, kincir angin ini terkenal di Belanda, di Eropa. Ini adalah salah satu kenampakan alam yang sangat terkenal di Eropa, khususnya di Belanda. Ini adalah kincir angin. Bentang alam benua Eropa itu memiliki relief yang bervariasi, meliputi A. Pegunungan. Di antaranya satu, pegunungan Alpen, Prancis, Italia, Swiss, Australia, dan Jerman. Yang kedua ada pegunungan Pyrenees di Spanyol dan Prancis. Yang ketiga ada pegunungan Karpatia di Polandia, Ukraina, dan Rumania. Yang keempat ada pegunungan Alpenina di Italia. Yang kelima pegunungan Balkan di Bulgaria dan Yugoslavia. 6 pegunungan Ural di Rusia. 7 pegunungan Kaukasus di Rusia. Yang kedua ada gunung, ya, seperti Gunung Elbrus di Georgia, tertinggi di Eropa. Yang kedua Gunung Etna di Italia. Dan 3 Gunung Olympus di Yunani. Yang berikut ada dataran tinggi, ya, seperti dataran tinggi di Rusia. Yang keempat ada perbukitan, yaitu perbukitan Volga di Rusia. Yang kelima ada dataran rendah, ya, seperti dataran Po di Italia, ada dataran Alford di Hongaria. Dan yang berikut ada danau, ya, seperti danau atau Laut Kaspia di Rusia, danau Onega di Rusia, danau Ladoga di Rusia. Yang berikut ada danau Baikal di Rusia yang sangat terdalam di dunia. Dan yang berikut ada sungai, ya, di antaranya satu sungai Volga di Rusia, sungai Ebro di Spanyol, sungai Elbe di Jerman, sungai Rhone di Prancis, sungai Thames di Inggris, sungai Po di Italia, sungai Loire di Prancis, sungai Seine di Prancis, sungai Dnieper di Rusia, sungai Tagus di Portugal dan Spanyol. Yang berikut, benua Eropa juga disebut sebagai negeri terbenam
karena Eropa merupakan benua yang daratannya terendah di dunia. Di benua Eropa terdapat tanah depresi, yaitu tanah depresi Alexander yang terdapat di negara Belanda bagian barat, sehingga Belanda juga mendapat sebutan Nederland atau tanah rendah. Yang berikut kondisi geologis benua Eropa. Menurut sejarah terbentuknya benua, dulunya benua Eropa merupakan bagian dari daratan Laurensia yang kemudian menjadi Eurasia, yaitu Eropa dan Asia, karena Eropa dan Asia satu daratan. Yang berikutlah keadaan alam Eropa terbagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama, dataran rendah, itu dari Rusia sampai Prancis. Yang kedua, pegunungan yang terdapat di bagian barat daya dan selatan benua Eropa, seperti pegunungan Alpen, pegunungan Apennina, dan pegunungan Pyrenea. Yang ketiga, pegunungan Skandinavia terdapat di bagian utara, di Skandinavia, di Norwegia, Swedia, dan Denmark. Ya, kita masuk yang berikut bentang alam di benua Australia. Nah, ini adalah peta benua Australia. Ya, salah satu bentang alam atau penampakan alam yang sangat terkenal di Australia adalah Ayers Rock. Ya, ini adalah gambar Ayers Rock. Nah, itu anak bertanya, apa itu Ayers Rock? Nah, Ayers Rock itu merupakan perbukitan berbatu yang akan berwarna merah ketika matahari terbenam. Ya, ini adalah Ayers Rock yang terkenal di Australia. Nah, yang berikut kita lihat bentang alam benua Australia. Struktur geologi Australia jika dilihat dari proses pembentukannya termasuk pecahan dari daratan Gondwana. Bentang alam benua Australia meliputi yang pertama bagian timur berupa pegunungan yang dikenal dengan pegunungan pemisah besar atau Great Dividing Range, yaitu pegunungan biru dan pegunungan Alpen Australia. Bagian tengah Australia didominasi dataran rendah, yaitu dengan adanya cekungan artesis besar, dan terdapat danau Erie yang merupakan tempat terendah di Australia. Bagian barat terbentang daerah subur yang disebut Pulau Sabit yang subur, dan terdapat plato barat besar yang berupa padang pasir, dataran tinggi, dan pegunungan. Bagian utara plato barat besar terdapat plato Kimberley yang kaya akan tambang emas, dan ditemukan batu kerikil terbesar di dunia bernama Ayers Rock atau batu Uluru. Bagian selatan berupa plato yang terdiri atas gurun pasir, yaitu Gurun Victoria Besar, Gurun Gibron, dan Gurun Pasir Besar. Nah, baik anak-anak sekalian, ini adalah materi yang kita pelajari dengan bentang alam benua Australia, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Pak berharap bahwa anak-anak bisa memahami dan mengerti dengan baik apa yang telah dipelajari saat ini. Nah, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita kali ini tidak ada tugas yang anak-anak harus kerjakan. Namun Pak pesan kepada anak-anak bahwa untuk pertemuan kita pada berikutnya, yaitu pada hari Selasa, kita akan melakukan penilaian harian pertama. Karena itu mohon anak-anak mempersiapkan diri mempelajari materi IPS mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini. Baik anak-anak semua, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Sampai di sini pertemuan kita, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua.